Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel ini dengan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Sahabatku semuanya, di sini saya Bang Gus cuma ingin urun rembuk ya sahabat. Maksudnya saya tidak ingin ikut campur apa yang lagi viral saat ini. Biarlah mereka yang adu argumen atau istilahnya saling mencari kebenaran atau bahasa Jawane oyo-oyoan bener, biarlah. Yang jelas saya di sini cuma urun rembuk tentang yang lagi viral, entah itu ilmu merah, ilmu hitam, atau ilmu yang lain-lainnya. Itu menurut saya pribadi itu terserah mereka yang menyikapinya dan juga yang melakukan. Seandainya beliau, entah itu siapa yang melakukan ilmu hitam, biarlah dosa ditanggung sendiri ya sahabat. Ya mungkin kita gak terima lah ada oknum-oknum yang mengaku dukun, entah itu berkedok agama atau apa istilahnya sekarang. Resiko ditanggung sendiri lah kalau memang dia menyimpang dari aturan agama ataupun aturan pemerintah. Gitu aja. Dan mungkin menurut saya pribadi, bila ada yang merasa punya ilmu putih atau ilmu apa warna yang lain, terus beliaunya itu memusuhi atau mencari istilahnya pembuktian atau apa ke tempatnya yang dianggap dia mempunyai ilmu hitam atau penipuan, itu menurut saya beliau ini yang mempunyai ilmu putih atau ilmu yang lain itu menurut saya juga kurang benar, kurang betul. Walaupun tujuannya betul, mungkin jalannya yang kurang tepat atau kurang benar. Kenapa saya mengatakan kurang tepat atau kurang benar? Ya di sisi lain dia benar, merasa benar maksud saya, tapi di sisi lain dia telah menyakiti atau istilahnya menyinggung orang yang dianggap punya ilmu hitam tersebut. Toh dia kan yang menganggap, buktinya apa kita tidak tahu juga. Dan menurut saya di ranah perdukunan yang istilahnya perdukunan, beliau tanda kutip yang menyebutkan perdukunan atau apa, atau sulap atau berkedok agama atau apa, itu menurut saya itu terserah atau tinggal yang memandangnya dari sudut pandang yang bagaimana. Kalau ada salah satu, ini contoh, jika ada salah satu orang atau
pasien, ya dikatakan pasien, dia sakit, entah itu sakit apa, terus sudah berobat kemana-mana, entah ke tanda kutip ke dokter, ke rumah sakit dan lain-lain, atau bahkan sudah ke paranormal, terus ke dukun dan lain-lain, tapi belum sembuh-sembuh, dan ternyata atau kebetulan istilahnya terus berobat ke salah satu orang yang mungkin itu bukan dari pihak medis, mungkin dari pihak paranormal atau dukun, dan ternyata sembuh. Kenapa tidak? Yang penting dia sembuh, dan dia yang sakit itu merasa senang, merasa ya senang lah, karena sakitnya sudah lama, sudah kemana-mana, sudah mungkin menghabiskan dari segi materi sudah banyak, terus sembuh ke salah satu orang itu, kan dia senang dan mungkin tidak merasa tertipu dan lain-lain. Tapi ada pihak lain yang istilahnya ngarani, itu gimana ya istilahnya, menuduh dan lain-lain, kalau itu menipu, kalau itu ilmu hitam. Kan menurut pandangan dia yang menuduh itu, tapi menurut pandangan si pasien yang sembuh itu bagus dan merasa berterima kasih ke yang menyembuhkan itu. Toh semua itu kembali ke diri kita masing-masing, dan aku yakin semua dukun, semua paranormal, semua ustadz, kiai, ataupun apa istilahnya, pesulap, penyihir, itu mungkin saya yakin di saat memberi pengobatan, entah itu medianya apa, ada yang pijit, ada yang suwuk, ada yang ramuan, dia itu bilangnya cuma lantaran itu yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya. Karena apa? Karena ya itu tadi, yang memberi nama itu ilmu hitam, memberi nama istilah itu ilmu putih, memberi nama istilah itu ilmu warna-warna yang lain, itu siapa? Itu ya manusia itu sendiri. Yang memberi nama-nama istilah itu siapa? Ya manusia itu sendiri, menurut sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Ibaratnya kalau ada salah satu dukun pijit lah, saya istilahkan dukun pijit umpamanya, terus ada orang keseleo, 2 orang, yang satu dari barat, umpamanya pijit di situ, jelalah kersane Allah itu sembuh. Nah, dia pasti merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia karena keseleonya sudah disembuhkan oleh dukun pijit tersebut. Lantas terus bilang-bilang ke temannya, ke saudaranya. Lah mungkin namanya juga orang yang senang sembuh, terus memberi sesuatu, tali asih lah, katakan tali asih, kepada si dukun pijit tersebut. Itu. Tetapi ada satu orang lagi keseleo, dikatakan saja umpamanya dari timur. Lah ternyata kebetulan tidak sembuh, walaupun yang dari barat tadi sembuh. Ini dari timur datang dengan sakit keseleo dan lain-lain, mungkin sama seperti yang pasien dari barat tadi, tapi yang dari timur ini tidak sembuh. Nah, apakah itu si dukun dikatakan pembohong, menipu? Ya terserah si pasien tadi dari sudut pandang mana.
Mungkin yang tidak sembuh itu kecewa dan lain-lain, terus tidak memberi apa-apa. Kalau menurut saya begitu. Toh yang memberi kesembuhan, memberi keselamatan, dan memberi lain-lain kan cuma, kalau saya menyebutnya, Gusti Allah. Kita sendiri sebagai dukun pijit itu bisa sehat, bisa seger waras, itu bukan karena saya pijiti sendiri diri saya, bukan. Ini semata-mata karena Gusti Allah, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widiwasa, sesembahan kita bersama, begitu. Ya, intinya ilmu hitam, ilmu putih, ilmu warna-warna yang lain, saya tidak menyebutnya, ada lorek mungkin. Itu semuanya terserah kita menyikapinya bagaimana. Begitu. Dan saya sendiri sebagai tukang pijit, ya saya cuma bisa berusaha. Niat saya menolong kepada yang meminta pertolongan. Tetapi saya sendiri juga meminta lagi kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Syukur kalau judul bisa sembuh, saya juga ikut senang. Kalau belum sembuh, saya juga minta maaf. Dan itu semua kita cuma usaha. Yang penting sahabatku semuanya, sudahlah, jangan terlalu terlarut ke yang lagi viral saat ini, yang sedang berseteru, sedang viral di medsos. Itu cuma oyok-oyokan bener. Saling menuduh, saling menjatuhkan, saling mencari pembuktian, mengungkap mengungkap rahasia. Itu menurut saya cuma orang-orang yang sedang mencari kebenaran atau oyok-oyokan bener. Oyok-oyokan bener, biarlah mereka oyok-oyokan bener. Yang penting kita, sahabatku semua, jagalah diri kita masing-masing, jagalah hati, jagalah pikiran. Insya Allah fisik akan mengikutinya dengan kesehatan. Apalah gunanya kita ikut-ikut yang begitu-begituan? Biarlah dia pro kontra sendiri. Toh dia sudah tenar, sudah orang viral, sudah orang yang mungkin dari segi materi, dari segi di atas kita jauh. Kita cuma Kita cuma orang biasa, dan kita sebenarnya gak kenal mereka, dan mereka pun gak mungkin kenal kita. Intinya kita jaga diri kita sendirilah, jaga pikiran kita sendiri, dan berhati-hatilah selalu dengan orang di sekeliling kita. Dalam melangkah apapun kita wajib hati-hati. Mungkin sementara dulu dari saya, salam sehat, salam seger waras, salam sehat lahir batin.